Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan jalan-jalan virtual ke Omori. Ini distrik di tenggara Tokyo, persis menghadap Teluk Tokyo. Kita udah kumpulin nih dari arsip sejarah, blog lokal, sampai info museum. Tujuannya, ya buat gali cerita-cerita lama dan cari tempat menarik yang mungkin jarang orang tahu. Omori ini unik loh. Lapisannya banyak banget, dari zaman prasejarah sampai denyut modernnya sekarang. Oke, kita bedah ya. Kita mulai jauh ke belakang ya, ribuan tahun lalu. Tepatnya 1877. Itu kan era Meiji ya, Jepang lagi gencar modernisasi. Nah, ada ahli zoologi Amerika, namanya Edward S. Morse. Dia lagi di kereta, nggak sengaja lihat lapisan kerang aneh dari jendela. Ternyata, itu gundukan kerang Omori. Gila. Nemu situs penting dari kereta api. Iya, betul sekali. Dan ini bukan sekedar tumpukan sampah kerang biasa loh. Penemuan Morse ini penting banget karena memicu penggalian arkeologi yang ilmiah, yang pertama di Jepang. Makanya, Omori itu dapat julukan tempat lahir arkeologi Jepang. Serius ini. Di dalamnya itu ditemukan banyak banget kerang, jelas ya, tapi juga tulang hewan, sama tembikar dari periode Jomon akhir. Itu kira-kira 3.000 tahun lalu. Jadi ini bukti kuat ada komunitas yang hidup di pesisir udah mapan gitu. Wah, jadi artefaknya nunjukin cara hidup mereka ya? Keren. Terus, kalau sekarang nih, kita mau ngerasain sisa-sisa penemuan penting ini bisa kemana? Ada tempatnya? Ada. Anda bisa ke Taman Runtuhan Gundukan Kerang Omori. Tempatnya tenang sih, agak gimana ya, tersembunyi gitu di area perumahan. Di sana ada lubang pameran, jadi bisa lihat lapisan kerang aslinya. Terus ada replika rumah zaman Jomon juga. Lumayan lah buat ngebayangin. Uniknya nih, karena catatan Morse itu kurang detail soal lokasi persisnya dia nemu, jadinya ada 2 monumen peringatan. Satu di Ota, satu lagi di Shinagawa. Jadi ada misteri kecil gitu. Haha, oke. Jadi ada sedikit teka-teki lokasinya ya, menarik. Nah, kita geser waktunya nih, ke zaman Edo, zaman Shogun berkuasa. Omori ini ternyata terkenal sebagai pusat produksi nori. Rumput laut itu loh. Kok bisa di sini ya pusatnya? Kenapa gitu? Nah itu karena kondisi Teluk Tokyo waktu itu pas banget. Ideal. Perairannya cenderung tenang, terus ada campuran air tawar yang kaya nutrisi dari sungai-sungai yang bermuara di situ. Kombinasi ini sempurna buat nori tumbuh subur dan berkualitas tinggi. Makanya Omori Nori itu jadi merek yang terkenal banget. Tapi sayangnya industri ini akhirnya berhenti. Sekitar tahun 1960-an lah. Penyebabnya ya reklamasi pantai besar-besaran buat pembangunan. Garis pantainya berubah, ekosistemnya juga. Ah, begitu ya. Jadi perubahan zaman mengakhiri industrinya. Pasti sayang banget ya. Tapi jejak sejarahnya nggak hilang gitu aja kan. Pasti ada sisanya dong. Sejarah nori ini Anda bisa ke Museum Nori Omori. Lokasinya dekat Taman Omori Furusatono Hamabe. Di museum itu disimpan semua cerita dan alat-alat produksinya. Bahkan beberapa alatnya itu udah ditetapkan jadi benda budaya rakyat penting nasional loh. Yang menarik lagi, sejak 2007 ada upaya kecil-kecilan buat menghidupkan lagi budidaya nori di pantai buatan taman itu, dibimbing sama nelayan senior kayak Pak Nakamura Hiroshi. Oh ya, bonus. Di museum ada dek observasi, bisa lihat pantai sama pesawat yang mau mendarat atau lepas landas dari Haneda. Keren deh. Wah, lengkap ya di museumnya. Dari nori kita pindah ke darat dikit nih. Omori ini kan juga dilewati jalur Tokaido yang historis itu ya. Dulu katanya salah satu tantangan terbesarnya itu nyebrang sungai Rokugo, yang sekarang namanya Sungai Tama. Beneran sesulit itu ya sungainya? Betul sekali. Sungai Rokugo ini, sering banget banjir. Jembatan yang dibangun gampang rusak. Tokugawa Ieyasu memang pernah bangun jembatan pertama tahun 16, tapi ya itu nggak bertahan lama. Makanya selama berabad-abad, orang ngandalin perahu tambang buat nyebrang. Sampai-sampai diabadikan sama pelukis ukiyo-e terkenal Hiroshige dalam karyanya. Baru deh tahun 1925 dibangun jembatan baja yang modern. Itu jadi bagian penting Jalan Nasional Keihin. Jembatan yang sekarang kita lihat itu selesai dibangun tahun 1987. Luar biasa ya, sejarah panjang cuma buat urusan nyebrang sungai. Terus,
Ada nggak sih sisa-sisa fisik dari jembatan yang lama itu yang masih bisa kita lihat sekarang? Ada. Coba deh ke Taman Miyamoto Dairyokuchi. Di sana pilar utama sama gerbang jembatan Rokugo yang dari baja tahun 1925 itu masih dilestarikan. Masih berdiri kokoh gitu. Terus deket jembatan yang sekarang ada juga monumen kecil penanda tempat Kaisar Meiji dulu pernah nyebrang pakai perahu. Jadi ada sentuhan sejarah transportasinya yang terasa banget di situ. Oke. Nah, kita lompat lagi nih waktunya. Ke era Showa, abad ke-20. Seiring makin ramainya Tokyo, terus ada jalur kereta Keikyu juga kan, Omori jadi makin berkembang. Muncul pusat keramaian baru ya. Iya, betul. Salah satu yang paling ikonik itu Jalan Perbelanjaan Omori Ginza, yang punya nama panggilan Milpa. Ini tuh arkade, jalan belanja beratap gitu, panjangnya sekitar 400 meter, udah jadi jantung komersialnya Omori sejak tahun 1930-an. Tempat ini jadi saksi bisu kehidupan sehari-hari warga Omori. Dari zaman sebelum perang, terus kena dampak bom waktu perang, sampai bangkit lagi setelah perang. Jadi ini bukan cuma tempat belanja biasa. Wah, kedengarannya kayak punya atmosfer yang beda ya. Jadi Milpa ini bisa dibilang permata tersembunyinya juga, yang nyimpen nuansa masa lalu. Makan kecil, toko roti yang udah ada dari dulu, turun-temurun. Kayak museum hidup lah, tapi isinya kehidupan sehari-hari warga Tokyo biasa. Masih terasa kehangatan interaksi antara penjual sama pembeli. Lokasinya gampang banget, persis di depan stasiun Omorimachi di jalur Keikyu. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, mulai dari penemuan arkeologi yang nggak disengaja di Gundukan Kerang, terus Omori pernah jadi pusat industri nori yang besar tapi hilang karena pembangunan. Lalu perjuangan menaklukkan sungai di jalur Tokaido yang legendaris itu, sampai ke denyut kehidupan lokal era Showa di Arkade Milpa. Wah, Omori ini ternyata kaya banget ya lapisannya. Iya, kayak banget. Dan yang bikin menarik menurut saya, sejarahnya itu nggak cuma kesimpan rapi di museum, tapi benar-benar nyatu sama lanskap sehari-hari. Ada di ketenangan taman reruntuhan, di pilar jembatan tua yang masih berdiri, bahkan dihirup pikuk suasana jalanan Milpa itu sendiri. Ini mungkin yang dimaksud salah satu sumber Anda sebagai perpaduan antara iroke, semacam daya tarik atau keanggungan yang tersembunyi, dan inakakusa, pesona kesederhanaan atau nuansa pedesaan, gitu. Bener juga ya, ada keanggunan dalam sejarahnya, tapi juga ada kesederhanaan dalam kesehariannya. Pas banget kayaknya gambarannya. Mungkin memang saat Anda menjelajahi tempat-tempat tersembunyi ini nanti, Anda akan merasakan sendiri perpaduan unik itu. Ini jadi mikir nih, jangan-jangan intisari sejarah Tokyo yang paling menyentuh, yang paling manusiawi, justru ada di sudut-sudut seperti Omori ini ya. Tempat-tempat yang sering terlewatkan, tapi sebenarnya penuh cerita dan cuma menunggu untuk Anda temukan kembali. Coba deh pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.